Pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Selamat Paskah. Silahkan menyampaikan untuk sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang ada di sebelahnya atau bersama-sama mengikuti ibadah pagi ini. Sampaikan selamat Paskah. Sahabat-sahabat Tuhan, saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan kita bahwa Allah memberkatimu, Allah mengasihimu, Allah mencintaimu, Allah mempunyai rencana yang baik atas kehidupanmu, atas kehidupan keluargamu. Ingatlah selalu hal-hal ini, sahabat-sahabat Tuhan. Tidak peduli seberapa sulit hari-hari yang engkau jalani dalam kehidupan, ingatlah selalu hal ini. Dan akan lebih baik lagi jika engkau mempercayainya dengan sungguh dan tanpa ragu. Yakinlah sahabat-sahabat Tuhan, waktu Tuhan akan datang. Kekuatan Tuhan akan datang memampukanmu, memberkatimu, sehingga engkau mampu membawa perubahan-perubahan baik di dalam kehidupan. Perubahan-perubahan yang tidak pernah engkau pikirkan, engkau bayangkan sebelumnya. Jadi tetaplah mengingat dan tetaplah percaya bahwa Allah memberkatimu, mengasihimu, mencintaimu, dan punya rencana yang baik atas hidupmu dan kehidupan keluarga. Sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini kita membaca surat 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23.
Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang menjadi perenungan bersama kita pagi ini, secara khusus di minggu ke-6 sesudah Paskah. Berarti hari Kamis nanti kita akan merayakan kenaikan. Sahabat-sahabat Tuhan, hal yang pertama yang dapat kita renungkan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 adalah pernyataan tegas dan jujur yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 17. Mari kita lihat bersama. Di sana Paulus mengatakan begini, pernyataan jujur dan tegas. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Saya cukupkan di sana. Bahkan saya mengkhususkan kalimat aku tidak dapat memuji kamu. Pernyataan ini, sahabat-sahabat Tuhan, menegaskan bahwa sekalipun hubungan Rasul Paulus dan jemaat di Korintus sangatlah dekat, baik dan akrab, namun Paulus tidak segan-segan mengingatkan, menegur, menasehati jemaat di Korintus manakala mereka melakukan kesalahan atau kelalaian. Dalam hal ini Paulus bukan tipikal orang yang suka berpura-pura. Dalam hal menegur, ia akan lakukan itu. Menegur di sini bukan dengan motivasi yang lain selain ingin memberitahukan kesalahan dalam rangka perbaikan. Di situ ya poinnya. Menegur dalam rangka memberitahukan kesalahan untuk perbaikan. Dan perbaikan di sini bukan soal diberitahukan kesalahannya lalu orang itu memberi solusi untuk kelalaian kesalahannya saja, tetapi orang yang memberitahukan kesalahan itu pun turut berkontribusi memberikan solusi dan jalan keluar. Sehingga ketika Paulus menegur, dia bukan hanya memberitahukan kesalahan, tetapi juga memberitahukan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, Paulus tetap menegur dengan tegas dan jujur jemaat di Korintus. Padahal hubungan mereka sangatlah dekat. Dalam hal ini, bagi Paulus, hubungan yang dekat, hubungan yang sedang atau tidak terlalu dekat, atau hubungan yang jauh, bukanlah penghalang dalam hal menegur, menasihati. Sehingga bagi Paulus yang paling utama adalah kewajiban untuk mengingatkan dan memberitahukan apa yang baik dan harus dilakukan. Ini yang Paulus lakukan hari demi hari di dalam pelayanannya. Sikap Paulus ini, sahabat-sahabat Tuhan, patut kita jadikan contoh bagi kita semua, khususnya anak-anak Tuhan yang hidup di masa kini. Kita harus berani berbicara jujur dan tegas. Kita harus berani memberikan pujian untuk hal yang baik yang dilakukan oleh sesama kita, dan pujian itu haruslah tulus. Sama seperti setiap pujian Paulus pun tulus. Demikian pun kita harus berani dan jujur memberikan nasihat dan teguran di dalam kasih, dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara kita, sesama kita. Inilah model kedekatan, keakraban yang Paulus ingin supaya jemaat di Korintus
memahaminya, melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Paulus juga menginginkan setiap pembaca surat 1 Korintus pasal 11 memahami model kedekatan keakraban yang seperti ini. Dekat dalam hubungan sedang ataupun jauh itu bukan penghalang. Kita harus tetap melaksanakan tugas untuk mengingatkan, bahkan memberitahukan apa yang benar dan yang harus dilakukan. Hari ini, kalau kita memperhatikan keadaan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri, maka terkadang kita menjadi orang-orang yang agak sungkan dan segan dalam memberitahukan sesuatu secara jujur dan tegas. Mungkin karena kedekatan, mungkin karena ada sesuatu yang membuat kita dekat sekali sehingga tidak berani, tidak enak, sungkan untuk menyampaikan. Lalu kalau hubungannya agak jauh, tidak dekat, kita bahkan bisa lebih berani, bisa lebih jujur untuk menyampaikan teguran, nasihat, dan kritikan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Pagi ini kita belajar bahwa hubungan yang dekat justru menjadi kesempatan yang sangat baik untuk saling mengingatkan di dalam kasih. Demikian pun kalau hubungan tidak dekat, tetap kita harus mengingatkan di dalam kasih. Jangan kalau yang dekat kita sungkan dan segan, kalau yang jauh kita bisa mengkritiknya habis-habisan, malah cenderung menjelekkan dan menjatuhkan. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini ketika Paulus bilang, aku tidak dapat memuji kamu, padahal hubungannya sangat baik dengan jemaat di Korintus, Paulus secara jujur mau katakan, untuk hal yang satu itu, peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Paulus tidak dapat bersepaham, bersetuju dengan apa yang tidak baik yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, walaupun mereka sangat-sangat dekat. Namun jangan salah Bapak Ibu Saudara, itulah sikap Paulus yang sebenarnya. Mau dekat, mau jauh, mau sedang kedekatannya, Paulus tetap mengingatkan. Intinya sebetulnya bukan pada jarak, dekat, sedang, ataupun jauh. Intinya adalah setiap orang harus mengingatkan sesamanya terkait dengan apa yang baik yang harus dilakukan. Itu berarti kalau kita ketemu orang di jalan, lalu dia melakukan hal yang tidak baik, jangan merasa saya tidak kenal dia, tidak usah saya tegur. Tegurlah dia. Bukan karena tidak suka, tetapi mengingatkan dia. Dan ini juga tidak boleh seperti ini kalau kita dekat, karena saya dekat dengan dia tidak enak lah, saya yang tegur, biar nanti orang lain saja yang menegurnya. Ini sifat yang tidak tepat. Justru karena dekat kita harus mengingatkan. Sehingga sahabat-sahabat Tuhan, model seperti Paulus inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan setiap hari. Berkata jujur, berkata tegas untuk hal yang benar, karena itulah tugas kita. Terkait dengan model kedekatan, model keakraban di hari ini, beberapa waktu lalu saya membaca berita dan di sana ada seorang menteri, Bapak Luhut Panjaitan, menyampaikan bahwa setelah corona ini lewat, maka cipika-cipiki itu tidak akan ada lagi. Kalau corona lewat, cipika-cipiki tidak ada lagi. Cipika-cipiki itu cium pipi kanan, cium pipi kiri. Seperti yang kita tahu sahabat-sahabat Tuhan, bahwa cipika-cipiki merupakan salah satu gaya khas. Gaya khas timur sebenarnya, tetapi ini pun berlaku di barat, yang menunjukkan kedekatan, keakraban persaudaraan. Tetapi sayangnya karena corona semua hilang. Cipika-cipiki hilang.
Biasanya kalau ada acara di gereja, habis selesai acara, cipika, cipiki. Sekarang tidak bisa, salaman saja tidak. Nah sahabat-sahabat Tuhan, kalau benar apa yang dikatakan oleh Pak Menteri ini, maka pasti ada sesuatu yang hilang. Bagian penting yang hilang. Kedekatan kita satu dengan yang lain yang bisa diungkapkan lewat cipika-cipiki hilang. Nah tapi sahabat-sahabat Tuhan, saya juga selain mengungkapkan rasa prihatin karena ada sesuatu yang hilang karena corona, dalam hal ini cipika-cipiki, saya juga ingin bersyukur karena cipika-cipiki ini pergi, berlalu, lewat bersama dengan corona. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan cipika-cipiki ini lama-lama hanya menjadi kebiasaan dan tradisi saja. Kebiasaan dan tradisi. Awalnya yang merupakan ungkapan kedekatan, persaudaraan, sekarang hanya menjadi tradisi. Tinggal tradisi dan kebiasaan saja. Orang datang, dia ketemu, dia cipika-cipiki, tetapi setelah itu dia tidak dekat dengan orang yang baru saja dia memberikan pipi kanan dan pipi kirinya. Terkadang cipika-cipiki sambil tersenyum, namun di belakang seperti sinetron. Kurang lebih begitu. Sehingga di satu sisi saya prihatin karena hal ini hilang, namun di sisi lain saya juga bersyukur. Karena salah satu cara untuk berbasa-basi, untuk berpura-pura hilang dari muka bumi ini. Bahwa orang sekarang tidak akan cipika-cipiki lagi untuk membuktikan bahwa dia mengasihi, dia peduli, dia perhatian, atau dia sayang. Sekarang orang akan mulai berpikir cara baru selain cipika-cipiki. Apakah itu sahabat-sahabat Tuhan? Saya tidak mau memikirkannya sendirian. Sahabat-sahabat Tuhanlah yang harus memikirkannya bersama dengan saya. Kalau cipika-cipiki hilang, kira-kira masihkah kita mengungkapkan kesenangan, kebahagiaan kita ketika bertemu dengan seseorang? Ketika cipika-cipiki hilang, masihkah kita dapat mengungkapkan kedekatan, persaudaraan, keakraban kita satu dengan yang lain? Jawab saya, masih. Caranya, mari kita pikirkan bersama. Karena sudah waktunya kita berhenti bersandiwara. Datang, oh biasa kan cipika-cipiki. Setelah itu dia membicarakan teman yang dia cium tadi. Paling tidak di dalam Alkitab ada satu ciuman yang juga bernuansa lain, ciuman Yudas. Kita tahu hal itu. Ciuman palsu ini kata salah satu majelis saya di sini. Ya paling tidak cipika-cipiki palsu itu hilang. Model keakraban yang seperti itu saya sangat bersyukur secara pribadi hilang dari muka bumi. Jadi saya tidak perlu cipika-cipiki, tetapi saya tetap mengasihi, memperhatikan, peduli. Saya tetap bisa memberikan diri saya menjadi saudara bagi orang lain. Bukankah selain pipi, kita masih bisa berikan tangan kita untuk menolong, mata kita untuk melihat mereka yang susah? Bukankah masih ada hal lain? Jadi saya prihatin sebetulnya cipika-cipiki ini hilang, karena untuk tradisi timur kami di Ambon ini salah satu yang menjadi gaya khas. Tetapi kalau ini benar-benar hilang dari muka bumi dalam rangka menghapuskan relasi yang basa-basi, relasi yang berpura-pura, saya sangat bersyukur. Dan untuk itulah saya bersyukur karena Tuhan menghadirkan corona ini. Hari ini orang yang dekat pun tidak akan berani cipika-cipiki kecuali orang terdekat. Sahabat-sahabat Tuhan, hal yang kedua yang ingin disampaikan oleh Paulus lewat bacaan kita pagi ini, Paulus mengatakan begini: pertemuan-pertemuan yang dilakukan tidak mendatangkan kebaikan, melainkan mendatangkan keburukan. Menarik kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca salah satu terjemahan Alkitab digital. Alkitab digital ya Bapak Ibu ya.
ya, versi Modified Indonesian Literal Translation atau biasa ditulis MILT, NILT. Di sana dikatakan begini, khusus bagian mendatangkan kebaikan, mendatangkan keburukan. Kalau di sana terjemahkan begini, bukan semakin baik atau bukan semakin lebih baik, melainkan semakin lebih buruk. Ada perbedaan terjemahan di sini. Bukan semakin lebih baik, melainkan semakin lebih buruk. Terkait hal ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat Tuhan untuk merenungkan pertanyaan ini di dalam hati. Renungkanlah pertanyaan ini. Apakah pertemuan, persekutuan, dan ibadah yang engkau ikuti selama ini, selama engkau hidup, membawa dampak yang membuatmu semakin lebih baik? Itu pertanyaan. Apakah pertemuan, persekutuan, ibadah yang engkau ikuti selama engkau hidup membuatmu menjadi semakin lebih baik atau semakin lebih buruk? Mari kita renungkan hal itu. Paling tidak Ayalon ini berdiri berapa tahun ya, Pak Siregar? Lebih 70 ini, lebih. Berarti persekutuan yang diikuti selama ini apakah membuat kita semakin lebih baik atau malah sebaliknya, semakin lebih buruk? Ada yang pasti menjawab sama saja, Pak. Sama sajanya, sama saja baiknya atau sama saja buruknya. Sahabat-sahabat Tuhan, terkait dengan pertanyaan ini, selama ini banyak orang berselisih paham. Yang diperdebatkan adalah model pertemuan, model persekutuan, model ibadah yang baik atau tidak baik, atau buruk, katakanlah begitu. Itulah sebabnya muncul pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar bahwa pertemuan, persekutuan, ibadah dengan model seperti ini lebih baik dan itu tidak baik. Ada juga yang mengatakan saya tidak dapat bertumbuh dengan model pertemuan-pertemuan dan ibadah seperti itu. Saya tidak dapat bertumbuh kalau model persekutuannya seperti itu. Ada juga yang mengatakan saya tidak terlalu menyukai model liturgi yang semacam itu. Yang semacam ini baik, yang begini baik, yang itu tidak baik atau buruk. Ini terus menjadi perdebatan. Dan kabar gembiranya, sahabat-sahabat Tuhan, kabar gembira. Ini kabar gembira yang saya mau sampaikan. Perdebatan ini tidak akan pernah selesai. Itu kabar gembiranya. Perdebatan ini tidak akan pernah selesai. Pertanyaan-pertanyaan tentang persekutuan, tentang pertemuan, tentang ibadah yang menjadi perdebatan akan terus bermunculan sampai Maranatha. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua orang masih mengarahkan pandangannya pada model atau tata cara pertemuan, tata cara persekutuan, tata cara ibadah. Selama orang masih melihat pada model dan bentuk, perselisihan, perdebatan akan terus ada. Pernyataan-pernyataan semacam ini, perdebatan-perdebatan semacam ini yang tadi saya sampaikan dapat berhenti total ketika semua orang mampu untuk melihat esensi, makna yang terdalam dari pertemuan, dari persekutuan, dari ibadah. Apakah esensi
esensi dari pertemuan, persekutuan, dan ibadah. Pertemuan, persekutuan, ibadah bukanlah tentang apa yang terjadi selama pertemuan, persekutuan, ibadah itu berlangsung. Tetapi apa yang terjadi setelah pertemuan, persekutuan, ibadah itu berlangsung. Esensi dari sebuah ibadah bukan apa yang terjadi sekarang ini, tetapi apa yang terjadi setelah sekarang ini. Adalah penting mendengarkan firman Tuhan, tetapi jauh lebih penting setelah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang mau engkau lakukan? Kesetiaan mendengarkan firman Tuhan harus berbanding lurus dengan kesetiaan melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Tuhan, pertanyaan tadi saya ucapkan kembali. Apakah kita menjadi semakin baik atau semakin buruk dengan semua yang kita jalani selama ini? Pertemuan, persekutuan, dan juga ibadah kita. Baik di Ayalon, GPIB, maupun seluruh gereja-gereja yang ada di dunia. Kita menjadi semakin baik atau semakin buruk? Atau tetap di tempat saja? Tetap di tempat yang mana ini? Baik atau buruk juga harus dipilih. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, ketika Paulus katakan, mohon diperhatikan baik-baik ini. Ketika Paulus mengatakan bahwa pertemuan di Korintus itu buruk, itu tidak berarti Paulus sedang mengkritik tata cara, model pertemuan, persekutuan, atau ibadah. Paulus tidak sedang mengkritik tata cara, model, atau bentuk. Karena tata cara, model, dan bentuk sama, tidak ada yang berubah. Tetapi ketika Paulus katakan pertemuan itu buruk, karena Paulus melihat dan Paulus ingin katakan secara jujur dan tegas bahwa pertemuan itu buruk karena dihadiri oleh orang-orang yang berkarakter buruk, yang tetap mempertahankan keburukannya di dalam pertemuan dan bahkan setelah pertemuan selesai. Model tata caranya sama, tetapi karakter buruk yang dibawa masuk di dalam pertemuan dan dibawa pulang setelah pertemuan, itulah yang membuat pertemuan itu menjadi salah. Apa yang salah dari modelnya? Tidak ada. Sudah merupakan tradisi bahwa sebelum dilakukan perjamuan Tuhan, setiap keluarga akan membawa makanan, lalu mereka akan makan bersama-sama. Itu diulang-ulang terus. Tetapi dalam 1 Korintus 11 kita bisa lihat tadi ya, orang yang membawa makanan, orang yang kaya dia akan makan makanannya sampai habis, dan yang miskin tidak makan sama sekali. Artinya ada yang datang dengan membawa makanan, tetapi dia tidak peduli dengan orang yang tidak punya makanan. Ini modelnya yang salah, tata caranya yang salah, liturginya yang salah, persekutuannya yang salah, atau orangnya yang salah. Mana sahabat-sahabat itu? Pasti orangnya. Oleh sebab itu, saya kira kalau ada orang yang mengkritik persekutuan itu tidak bertumbuh karena modelnya begini, bentuknya begini, karena tata caranya masih sama. Mungkin orang ini berpikir dengan mengubah tata cara maka persekutuan akan maju. Saya katakan tidak. Persekutuan akan maju walaupun tata cara dan modelnya tetap lama. Boleh di Ayalon orang bilang gereja itu musiknya cuma itu aja, seperti gereja puluhan tahun lalu. Itu makanya tidak ada pertumbuhan. Saya kira salah dalam memahami. Kita tetap dapat bertumbuh dengan model dan bentuk persekutuan apapun. Bukan karena model persekutuannya begini, lalu itulah yang menjadi pemicu pertumbuhan iman. Wow.
Sahabat-sahabat Tuhan, singkatnya Paulus mau katakan begini lewat kalimatnya tadi, pernyataannya tadi. Bentuk dan model bukanlah penyebab buruknya pertemuan itu. Bentuk atau model bukanlah penyebab. Bentuk atau model juga tidak bisa disalahkan kalau ada yang bilang, kok hidup saya tambah buruk. Bentuk atau model pertemuan tidak bisa disalahkan. Hari ini banyak orang yang melemparkan kesalahan pada bentuk dan model itu. Itu tidak bisa disalahkan. Karena Paulus tidak mengkritik liturginya. Paulus tidak mengkritik tata caranya. Tetapi ada orang yang makan dan lupa dengan sesamanya. Ini bukan liturgi, ini bukan tata cara, ini karakter. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, melalui firman ini kita diajak untuk berhenti berselisih paham. Gereja-gereja diajak berhenti berselisih paham tentang model dan bentuk pertemuan atau persekutuan yang ideal. Semua bentuk, semua model ideal untuk iman, ideal untuk pertumbuhan. Baik buruknya dari sebuah pertemuan, ini yang paling utama sahabat-sahabat Tuhan, sangat bergantung pada karakter orang yang mengikuti persekutuan tersebut. Sangat bergantung. Tentu sahabat-sahabat Tuhan ingat perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika benih ditaburkan, ada yang tumbuh lalu segera mati. Ada yang tidak dapat bertumbuh sama sekali, lalu ada yang bertumbuh subur. Manakah yang harus disalahkan? Model benihnya kah? Bentuk benihnya? Atau tanah itu sendiri? Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, iman, karakter bertumbuh atau tidak bertumbuh sangat bergantung pada masing-masing orang. Bergantung pada saya, bergantung pada dirimu sendiri, dan bukan pada model bentuk. Jadi berhenti berbicara tentang model, berhenti bicara tentang bentuk. Karena ketika model dan bentuk ini dilakukan pada zamannya, pada masanya, toh engkau juga tidak bertumbuh. Kalau dilakukan sekarang, pada saat engkau katakan modelnya sudah tidak ngetren, ya apalagi. Pada masa jayanya saja model ini tidak membawa pertumbuhan bagimu, apalagi hari ini. Oleh sebab itu, jangan terpaku pada model, bentuk, karakter. Ini sekaligus memang kritikan keras Paulus bagi kita. Model dan bentuk itu bukan utama. Baiknya ibadah, buruknya ibadah, baiknya pertemuan, buruknya pertemuan, bukan bergantung pada tata caranya, tapi pada orang yang hadir di dalam pertemuan, persekutuan, ibadah. Jadi kalau sahabat-sahabat Tuhan ada yang katakan saya tidak bertumbuh, ya renungkanlah sendiri kenapa engkau tidak bertumbuh. Penyebabnya bukan ada di luar, penyebabnya ada di dalam dirimu sendiri. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan demikian teguran Paulus ini mau mengingatkan kita hari ini. Apalagi saya kira teguran Paulus ini semakin menjernihkan pikiran kita. Corona semakin memperjelas. Corona, Paulus menjernihkan, corona memperjelas. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Bisa. Paulus tadi bilang kan, bukan tata cara, model, bentuknya yang salah. Orang yang berkarakter buruk yang hadir di sana dan mempertahankan karakter buruknya di dalam pertemuan dan membawa pulang itu dan menerapkannya setiap hari. Corona semakin memperjelas. Hari ini sahabat-sahabat Tuhan, semua gereja, mau yang model liturginya A sampai Z, hari ini ibadahnya di rumah. Mau bilang apa? Dengan demikian
model bentuk sekarang tidak ada artinya sama sekali. Sekarang judulnya ibadah di rumah. Ada yang bilang, Pak Pendeta kalau bisa liturginya itu liturgi yang semangat, makanya ada ibadah bersahaja atau kebaktian penyegaran rohani. Sekarang judulnya ibadah di rumah. Kita hanya menganut satu model ibadah hari ini, di rumah. Ini bukan kembali pada puluhan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Lalu sahabat-sahabat Tuhan mau bilang, iman saya tidak bertumbuh karena saya ibadah di rumah. Oh, saya harus ibadah di gereja supaya iman saya bertumbuh. Oh, yang benar saja. Sahabat-sahabat Tuhan, hari ini kita beribadah di rumah. Dan jangan salah, beribadah di rumah bukan berarti memindahkan tempat ibadah yang seharusnya di gereja sekarang ke rumah. Tidak begitu. Kalau demikian yang dipahami, maka kita kembali lagi pada tata cara dan model ribuan tahun yang lalu. Dengan beribadah di rumah, sahabat-sahabat Tuhan, perhatikan hal ini. Dengan beribadah di rumah sesungguhnya engkau sedang membangun jembatan untuk menyatukan antara ibadah ritual dan ibadah aktual. Dengan beribadah di rumah sesungguhnya engkau sedang membangun jembatan untuk menyatukan antara firman Tuhan yang engkau dengar dan firman Tuhan yang harus engkau lakukan. Dengan menyatukan ibadah di rumah, maka engkau sedang membangun jembatan untuk menggabungkan ibadah yang bersifat ritual menjadi aktual. Itu intinya sebetulnya, esensi. Sehingga saya mau katakan, hari ini corona membuat kita bukan hanya memindahkan ibadah ke rumah, tetapi kembali kepada esensi dari ibadah itu sendiri. Ibadah itu bukan soal persekutuan umat yang ramai datang di gereja, tetapi ibadah itu adalah soal ketika umat yang datang di gereja pulang dan menghidupi ibadahnya dalam keluarganya masing-masing. Ibadah bukan sekedar mendengar firman Tuhan bersama-sama, tetapi ibadah adalah tentang masing-masing melakukan firman Tuhan di rumah. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, sekarang kita diajarkan bukan model baru ini, model lama, tetapi kita kembali pada esensi yang sejati. Rumah. Rumah adalah gereja. Rumah kita adalah bait Allah. Rumah kita adalah tempat di mana kita beribadah secara ritual dan aktual. Rumah adalah tempat kita hidup sehari-hari, dan dalam keseharian kita beribadah pada Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan memindahkan ibadah ke rumah, ada banyak esensi dari ibadah yang kita capai hari ini. Kita capai hari ini. Bagi orang-orang yang memang serius menghayati ibadah di rumahnya masing-masing. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, saya cukupkan saja 2 pesan bagi kita pagi ini. Sebetulnya firman ini sangat indah, ingin berbicara banyak sekali, tetapi kalau terlalu banyak pun nanti lupa. Ya kalau lupa bagaimana mau melakukan. Karena itu saya cukupkan 2 saja. Mari kita lanjutkan kehidupan kita. Ingat, kita harus berkata jujur dan tegas. Berikanlah pujian yang tulus untuk sesama. Ingatkanlah sesamamu di dalam kasih ketika dia melakukan kesalahan. Dan yang paling utama, engkau bertumbuh atau tidak bertumbuh di dalam iman, itu bukan karena persekutuan, pertemuan, atau ibadah-ibadah yang engkau ikuti bersama jemaat yang lain.
Bertumbuh atau tidaknya imanmu bergantung pada dirimu sendiri. Bergantung pada dirimu sendiri. Hari ini dengan beribadah di rumah, berarti rumahmu adalah gereja. Segala hal yang biasanya dilakukan oleh gereja, sekarang dilakukan olehmu di rumahmu, dalam relasimu dengan orang lain. Lakukanlah itu dengan setia, sahabat-sahabat Tuhan. Hayatilah ibadah di rumah, karena sesungguhnya apa yang engkau lakukan hari ini, sesuai khotbah tadi yang saya sampaikan, engkau sedang menghayati esensi sejati dari ibadah. Dengan beribadah di rumah, engkau membangun jembatan, menghubungkan hal ritual dan aktual. Dengan sendirinya engkau membuktikan bahwa ibadah itu bukan soal duduk bersama, menyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Tetapi ibadah juga adalah soal duduk bersama, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengingat satu dengan yang lain di dalam kehidupan. Amin.